Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 6 pada awal semester 2 ini. Kita akan membahas materi tentang bangun ruang. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka bersama tatap muka daring ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Itu tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini. Apa yang dimaksud? Contoh-contoh bangun ruang di sini. Ini contoh bangun ruang, benda-benda yang merupakan bangun ruang di sini. Ada lemari yang berbentuk balok, ada bak yang berbentuk kubus, ada piramid yang berbentuk limas, ya. Kemudian monumen Jogja kembali di Jogja yang menyerupai dengan kerucut. Kemudian ada pohon bambu yang identik dengan bangun ruang tabung. Kemudian gedung bertingkat. Gedung bertingkat identik dengan bangun prisma tegak segi 4. Dan yang di tengah adalah bola, bangun ruang bola yang biasa untuk main anak-anak sekalian. Di sini contoh-contoh benda-benda yang identik dengan bangun ruang yang akan kita bahas pada tatap muka kali ini. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tebal atau tinggi yang memiliki isi atau volume yang dibatasi oleh sisi-sisi. Jadi, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yaitu terdiri dari panjang, lebar, dan tebal atau tinggi yang memiliki isi atau volume yang dibatasi oleh sisi. Itu pengertian bangun ruang. Apa saja bangun ruang contohnya yang akan kita bahas pada tatap muka kali ini? Contoh bangun ruang yang akan kita bahas antara lain, yang pertama balok, yang kedua kubus, yang ketiga tabung, kemudian bangun ruang prisma tegak, ada tegak segitiga, ada prisma tegak segi 4, dan lain seterusnya. Ada prisma tegak segi 5 juga ada. Kemudian bangun limas, ada limas tegak segitiga, limas tegak segi 4, limas tegak segi 5, dan seterusnya. Kemudian bangun ruang kerucut, dan yang terakhir bola. Ini bangun ruang yang akan kita bahas pada tatap muka kali ini. Oke, kita masuk pada bangun ruang yang pertama yaitu balok. Nah, kalian bisa lihat bentuk bangun balok di sini, ya, kotak. Ya. Bagaimana itu balok ciri-cirinya? Nah, ini ciri-ciri bangun balok, bangun ruang balok. Ya, ciri-cirinya antara lain memiliki 6 sisi. Ingat, memiliki 6 sisi. Di mana sisi yang saling berhadapan sama luas. Ya, memiliki 6 sisi yang saling berhadapan sama luas. Kita perhatikan mana sisi-sisinya. 1, ya, ingat, sisi yang berhadapan sama luas. Ini sisi merah, ya. 2, ya. 3, 4. Nah, ini perhatikan sudah 4 sisi. Ini berhadapan sama luas, hijau dengan hijau. 4, 5. Nah, atas dengan bawah berhadapan sama luas. 6. Ya, ini ada 6 sisi, ya. Sisi depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Itu ciri-ciri balok memiliki 6 sisi. Sisi yang berhadapan sama luas. Terus apa lagi ciri-cirinya? Ciri-ciri lain yaitu memiliki 12 rusuk, di mana rusuk yang sejajar sama panjang. Kita perhatikan.
Ini 12 rusuk ya. Merahnya ada 4, rusuk posisinya ada 4 ya. Kemudian terus ini birunya 4. Jadi 12. Kita perhatikan 1 2 3 4 ini memiliki 12 rusuk, rusuk yang sejajar sama panjang. Nah ini rusuk sejajar berbeda warna ya, berarti yang warna itu sejajar sama panjang. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah disinilah ada 12 rusuk, rusuk yang sejajar sama panjang. Nah, ini yang biru yang berdiri sama panjang, yang tidur pendek juga sama panjang, yang merah, kemudian yang putih juga sama panjang. Itu memiliki 12 rusuk, rusuk yang sejajar sama panjang. Terus apa lagi? Bahwa balok itu memiliki 8 titik sudut atau pojok lah istilahnya, yaitu yang pertama 1 pojok, 2 3 sudut di sini, sudut yang keempat 4 5 6 7 8. Nah ini 8 titik sudut ya, pojokan. Ini ciri dari balok. Dan kita masuk ke kubus. Nah, ini kubus hampir sama dengan balok, hanya semua sisi dan rusuknya sama panjang. Ya, ciri-ciri kubus yaitu memiliki 6 buah sisi yang sama luas. Nah, kalau tadi balok yang berhadapan, sekarang sama luas, 6 sisinya sama luas semuanya. Coba kita perhatikan, 1 2 3 4 5 6. Nah itu 6 sisi ya, sama luas semuanya ya. Kemudian selain memiliki 6 sisi, bangun kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuknya sama panjang, kita perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah 12 rusuk yang sama panjang pada bangun kubus, itu ciri-cirinya. Kemudian memiliki 8 titik sudut sama dengan balok juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik sudut. Itu bangun kubus. Kita masuk ke bangun selanjutnya, tabung. Nah ini identik dengan pohon bambu tadi, tabung. Ciri-cirinya coba kita perhatikan. Yang pertama adalah memiliki sisi alas dan tutup yang luasnya sama. Jadi memiliki alas dan tutup yang luasnya sama. Kita perhatikan. Ini sisi alas. Nah, dan tutup. Ini tutup yang atas. Dibalik juga bisa. Sisi tutup dan alas ya, sama luas. Kemudian yang kedua, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Coba kita perhatikan. Nah ini sisi lengkungnya, selimut tabung ini identik dengan bambu atau kaleng ya. Atau kalian di rumah kalau mau sholat pakai sarung, itu kalau dibentuk itu merupakan tabung ya. Ini ciri-ciri tabung. Kemudian memiliki tinggi atau jarak antara alas dan tutup. Tingginya mana? Nah ini ya. Tinggi antara alas dan tutup. Selanjutnya kita masuk prisma tegak segi 4. Nah ini prisma tegak segi 4, ciri-cirinya sama dengan balok ya.
Sifat-sifat prisma tegak segi empat adalah sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh balok, ya, memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, terus 6 sisi tadi, sisi yang berhadapan sama luas, memiliki 8 titik sudut, sama dengan balok, ya. Kita langsung aja masuk pada prisma tegak segitiga. Nah, ini prisma tegak segitiga ini berbeda dengan limas. Kalau prisma itu alas dan tutupnya sama, bentuk bangunnya alas dan tutup. Kemudian kalau limas nanti adalah hanya alas, kemudian mempunyai puncak lancip atasnya. Kita masuk prisma tegak segitiga. Ciri-cirinya apa saja prisma tegak segitiga? Yang pertama, memiliki 5 sisi. Coba kita perhatikan. Kemudian yaitu 2 sisi berbentuk segitiga dengan luas yang sama sebagai alas dan tutup. Memiliki 5 sisi, 2 sisi berbentuk segitiga dengan luas yang sama sebagai alas dan tutup. Berarti alas dan tutupnya sama, 2 sisi berbentuk segitiga. Padahal sisinya semuanya 5. Kita perhatikan. Nah, sisi alas, sisi tutup. Nah, ini 2 sisi berbentuk segitiga, luasnya sama, ya, alas dan tutup, ya. Terus sisi yang selanjutnya 3 sisi lain berbentuk segi empat. 3 sisi lain berbentuk segi empat dengan luas yang sama juga. Kita perhatikan. 1 sisi belakang, terus sisi samping 1, sisi samping lagi 1. Nah, jadi ada 5 sisi, 2 sisi alas dan tutup berbentuk segitiga dan 3 sisi lain berbentuk segi empat, ya. Jadi ada 5 sisi. Kemudian memiliki 9 rusuk. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini rusuk-rusuk yang membentuk rangka dari prisma tegak segitiga. Kemudian memiliki 6 titik sudut atau pojokan. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 titik sudut pada prisma tegak segitiga. Ini ciri-ciri bangun ruang prisma tegak segitiga. Selanjutnya kita masuk pada 5 segi empat. Nah, ini kalau tadi prisma atasnya dan bawahnya sama. Ini 5 segi empat mempunyai titik puncak, ya. 5 tegak segi empat. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri 5 tegak segi empat memiliki 1 sisi alas berbentuk segi empat. Nah, sisi 1 alas berbentuk segi empat. Nah, ini alas, sisi alas berbentuk segi empat. Memiliki 4 sisi lain berbentuk segitiga. Nah, 4 sisi yang lain berbentuk segitiga. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti bangun piramid, ya, yang ada di Mesir, ya, ini. Kemudian memiliki 8 rusuk. Kita coba lihat. 1, 2 rusuk bawah, ya. 3, 4. Ya, 4 rusuk bawah. Kemudian 4 rusuk yang berdiri. Nah, 6, 7, 8. Ini ada 8 rusuk yang bawah dan yang berdiri 4 dan 4, 8. Kemudian memiliki 5 titik sudut. Nah, 5 titik sudut pojokan sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 titik sudut pada 5 segi 4. Nih, 5 segi 4. Kemudian memiliki tinggi
yaitu antara sisi alas sampai titik puncak, ini tingginya. Nah, tinggi, kemudian memiliki titik puncak. Nah, titik puncak juga sebagai sudut. Titik puncak di sini, titik puncak. Ini ciri-ciri daripada limas tegak segi 4, seperti bangun piramid di Mesir. Dan limas segitiga, ini hampir sama, hanya bentuknya alas segitiga. Kalau tadi alasnya segi 4. Memiliki ciri-ciri antara lain memiliki 4 sisi berbentuk segitiga. Salah satu sisinya sebagai alas. Jadi alasnya berbentuk segitiga, kemudian ada sisi yang lain segitiga sebagai dindingnya. Kita lihat, 1 sisi alas, dan 2 sisi sebagai tutupnya, 3, 4. Nah, ini ya, ada 4 sisi. Kemudian memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 titik sudut. Kemudian memiliki tinggi sama dengan limas tegak segi 4 tadi, yaitu tinggi antara sisi alas dan puncak. Nah, ini tingginya, tinggi limas, dan memiliki titik puncak, pucuk. Ini ciri limas segitiga. Kita masuk pada bangun masih memiliki 6 rusuk. Ciri limas masih limas segitiga, memiliki 6 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 rusuk pada bangun ruang limas tegak segitiga. Nah, limas ya, ingat limas. Ya, pucuknya ada di puncak berarti limas. Selanjutnya kita masuk bangun kerucut. Nah, ini sebetulnya limas, tapi karena bawahnya lingkaran, maka limas segi banyak atau dikenal dengan kerucut. Nah, kayak seperti Monumen Jogja Kembali, seperti bangunan Monumen Jogja Kembali. Ciri-cirinya apa saja? Kita lihat, memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya berbentuk lingkaran, alas kerucut. Kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Ini hampir sama dengan tabung nanti, cuma di sini Pak puncak, kalau tabung sisinya dan alas sama, alas yang tutup. Memiliki sisi lengkung, seperti lihat. Nah, ini sisi lengkungnya, ya, muncul dari bawah. Ya. Nah, ini kerucut. Kemudian memiliki titik puncak. Nah, ada pucuknya ini. Nah, ini aslinya limas segi banyak, tapi dikenal dengan kerucut ya. Memiliki titik puncak, memiliki tinggi sama dengan tadi, yaitu jarak antara titik puncak dengan sisi alas. Nah, tingginya, tinggi kerucut. Dan kita masuk bola. Bola yang setiap hari biasanya kalian main, anak sekarang, untuk anak laki-laki, bola. Ciri-ciri bola antara lain yaitu memiliki 1 sisi. Nah, ini 1 sisi. Nah, hanya 1 sisi yang menutupi ruangan bola ini, 1 sisi. Ya. Dan di sini sisi kulit bola atau kulit bola ini. Nah, ini yang membuat bentuk menutupi ya rangka ini adalah sisi atau kulit bola. Tidak memiliki rusuk, tidak ada rusuknya, tidak ada rangkaiannya nggak ada, langsung bulat. Kemudian tidak ada titik sudutnya, tidak memiliki titik sudut. Kemudian ada garis pelukis. Nah, ini garis pelukis ini yang, nah, ini garis pelukis namanya.
garis pelukis ya. Kemudian titik pusat. Nah, titik pusat pada tengah-tengah di dalam bola. Nah, kemudian karena bola itu ada berbentuk lingkaran, maka ada wiji-wijinya dan diameternya. Itu ciri-ciri bangun ruang bola. Oke, demikian contoh-contoh bangun ruang dan ciri-cirinya. Selanjutnya anak-anak sekalian untuk mengerjakan tugas mandiri ya dengan membuat gambar 2 buah bangun ruang seperti materi yang tadi dijelaskan ya, menggambar 2 buah bangun ruang yang bagus gambarnya disertai dengan keterangan ciri-cirinya secara bebas, mau tabung, mau balok, mau prisma, mau limas, bola dan sebagainya. Yang penting 2 buah bangun ruang disertai dengan keterangan ciri-cirinya. Ini tugas mandiri kalian. Ingat ya, dalam tugas mandiri ini pada gambar di kertas gambar boleh nanti dipotong, kemudian diberi nama, nomor absen ya. Ingat nama, nomor absen dan tanggal tugas atau tanggal tugas mandiri ini ya, tanggal dikasih tugasnya ya. Ingat beri nama, kemudian nomor absen dan tanggal tugas. Selamat belajar, tetap semangat walaupun pada saat pandemi Covid ini, walaupun belajar jarak jauh tetap semangat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Semangat, semangat, semangat untuk menjadikan madrasah yang hebat dan bermartabat. Mari kita akhiri tatap muka kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.